Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kagak nyangka disuruh maju. Pikiran kudu ngerawul juga kayak Bang Tutur. Agak sanggup kita. Baik. Jadi kalau disuruh testimoni, ya kata Bang Matar tadi, atau mungkin begini, ketika Bang Boim, Bang Gea, dan kawan-kawan itu mempropos acara Betawi Merdeka, yang saya tangkap, ya, saya langsung berimpresi, keren nih acara. Padahal nggak tahu maunya dia, Bang Boim, Bang Gea gitu. Bang Gea mana tadi? Ya. Saya belum tahu. Dia pada mau ngapain di acara Betawi Merdeka. Tapi saya langsung ngebayangin, mungkin karena saya lama bergabung dengan Bang Boim, Bang Gea. Pantesan bau busuk dan mati. Kabarin nama keluarga itu udah mati. Maaf intermezzo. Mungkin karena saya sudah lama bergaul dengan Bang Boim, Bang Gea, dan kawan-kawan, saya jadi tune in, frekuensi langsung masuk. Ini pasti mau begini, begitu, begini. Bener aja. Yang saya tangkap Betawi Merdeka itu menjadi ajang untuk kita ngeluarin unek-unek. Iya, Pan? Kalau emang ame orang tua kita gagap mau ngeluarin unek-unek, ya kan? Kalau emang kita sama pejabat kita kagak bisa ngeluarin unek-unek, maka di forum seperti ini kita bisa mengeluarkan unek-unek tentang apapun yang kita butuhkan sebagai orang Betawi. Saya langsung menangkap hal seperti itu. Apakah ekspresinya dalam bentuk nyanyian, puisi, prosa, tari, atau teatrikal, mungkin Sundays, ya, suatu hari nanti ada bentuk teatrikal di sini tampil, kenapa enggak? Jadi memang ini jadi ajang momen untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam bentuk apapun. Terus apa yang mau saya sampaikan di sini secara substansi? Saya punya background kebetulan arsitek. Saya cuma pengen berpesan kepada semua kawan-kawan aktivis Betawi bahwa kita punya kampung kagak punya identitas. Ini pemikiran saya pribadi yang kemudian diakselerasi oleh teman-teman aktivis lainnya, termasuk Bang Beki. Kita punya kampung, ya, yang kemudian dibilang Jakarta, nggak punya identitas. Ya, identitas dalam arti kata tampilan. Kalau kita ke Bali, kita ke Jogja, kita ke Padang, semua punya identitas. Oh, kalau lu naik kapal terbang, lu mendarat di situ, lu tahu itu ada di mana. Lantaran apa? Ada identitas yang kelihatan dengan bentuk-bentuk tampilannya. Tapi di Jakarta kita tidak punya identitas itu. Dengan alasan apa? Ini ibu kota. Ini majemuk, ini bukan cuma Betawi, ini punya siapa aja, enak aja, nggak bisa. Nah, itulah dari konteks tersebutlah saya berharap ada satu perjuangan gagasan bahwa kita punya kampung harus punya identitas yang harus kita wujudkan. Dan saya akan memulai itu semua dengan bantuan kawan-kawan semua. Ya. Akan menjadi satu aksi-aksi yang sistematis. Bisa secara viral, bisa juga secara intelektual. Saya kira itu. Ya. Itu saja yang mau saya sampaikan. Testimoni tadi yang pertama, yang kedua adalah saya punya pemikiran. Saya meyakini bahwa akan ada testimoni dan pemikiran lainnya dari kawan-kawan yang lain. Demikian Bang Matar, makasih mic-nya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gimana tetap kudu ngangenin kita dulu. Jangan
Nafsi-nafsi. Bang Husni dulu ya. Bang Husni ngakunya mualaf Betawi ya, mualaf Betawi. Kadang-kadang nih ya, mualaf itu iman dan aplikasinya lebih hebat dari yang berislam sejak lahir. Nah, kita harapkan itu dari Bang Husni. Terima kasih Bang Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bang Empok. Tadi lumayan menggelitik Bang Sem itu. Ceritanya sangat menggelitik saya. Cuma saya Bang Sem, saya ingin membagi orang Betawi itu pada 3 kriteria. 4. Yang pertama Bang Sem, itu ada orang Betawi lama. Orang Betawi lama itu adalah mereka yang telah menanamkan nilai-nilai kebetawian hingga sampai saat ini. Orang Betawi lama itu sudah mulai terkikis. Begitu Bang Beki. Makanya adalah budaya Betawi agar tidak terkikis karena orang-orang lama itu karena usia, maka perlu ada yang namanya lembaga kebudayaan Betawi. Itu orang Betawi. Ada Betawi lama. Ada juga yang namanya Betawi lama tapi baru. Betawi lama tapi baru. Gimana tuh maksudnya tuh Bang? Bang Idoy, Bang Beki. Orang Betawi itu cara berpikirnya lama, tapi peradabannya sudah baru. Nah ini yang menjadi persoalan kita nih Bang Idoy. Kita tidak bisa menerima perubahan peradaban baru tuh Bang Beki. Ini bukan hanya Undang-Undang 29 2007 ini. Ini adalah peradaban baru, tapi kita masih berpikir seperti orang lama. Yang ketiga, itu ada juga orang Betawi baru tapi lama. Baru tapi lama. Nah ini yang menjemni Bang Sen. Orang baru tapi dia tidak mengetahui nilai-nilai kebetawian. Itu yang dikatakan adabnya hilang orang Betawi sekarang ini. Banyak nih anak-anak saya lah, itu contohnya. Mereka orang Betawi ya, orang Betawi baru mereka. Tapi mereka tidak memahami nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Betawi lama. Kita kan nggak mau putus tuh Bang Sen. Nah, maka saya bilang ada yang keempat, saya pikir itu. Apa? Betawi baru. Kita harus menjadi Betawi baru. Apa itu Betawi baru? Yaitu adalah kita hidup di zaman perubahan, kita hidup di zaman pembangunan, kita hidup di zaman teknologi yang demikian besar. Kita pun juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi itu. Tapi ingat, tidak boleh kita melupakan Betawi lama. Nilai tetap menjadi pegangan kita. Maka itu Bang Sem, orang Betawi itu kalau saya bilang itu ibarat dua mata uang. Satu mata uang, kalau yang satunya tidak atau rusak, maka yang satu tidak berlaku. Apa itu? Orang Betawi tidak boleh meninggalkan nilai dan kekuasaan. Itulah Husni Hasanuddin yang bilang politik tadi itu. Kalau kita ingin merubah undang-undang itu dengan yang baru, ambil kekuasaan itu Bang Sen. Kita tidak pernah Bang Sem tidak berpikir dulu waktu kecil masih pakai tanco dia, apa namanya, minyak rambutnya, tanco kemudian bris. Nah sekarang udah canggih Bang Sem itu, minyak wanginya dulu juga sekarang udah Bulgari dan lain-lain sebagainya. Kalau dulu Bang Sem udah kan enggak Bang Beki. Itu menandakan bahwa memang perubahan zaman itu begitu cepat. Apa iya kita orang Betawi harus tetap mempertahankan tradisi lama? Nah ini yang saya katakan Bang Sen, dua keping mata uang itu tidak boleh lepas dari orang Betawi. Apa?
Yang satu kekuasaan atau politik, yang kedua adalah nilai kebetawian. Kalau memang nilai kebetawian ingin masuk ke dalam sumsum orang Betawi Jakarta ini, maka kita harus merubah mindset kita, bukan lagi mindset individual, tapi mindset kolektif sebagai orang Betawi. Kita adalah orang Betawi baru dengan zaman baru, tapi kita harus berani juga dengan perubahan-perubahan baru. Itu saja Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke yang lain-lain, saya mau cerita begini. Dulu ada orang nggak percaya dengan kekuatan doa, karena udah di ujung-ujung biasanya kan doa. Ada orang nggak percaya dengan kekuatan doa, sebut namanya Duloh juga. Duloh nggak percaya dengan kekuatan doa, dia pergi camping ke Gunung Pangrango. Sampai di tengah hutan, tiba-tiba dia terpisah. Gara-gara terpisah, dia ketemu dengan macan. Takut si kagak, cuman menghindar, dia lari sekencang-kencangnya. Ini macan begitu ngelihat si Duloh lari, dia ikut lari. Singkat cerita, diudak-udak, sampai di ujung jurang. Begitu sampai di ujung jurang, baru dia percaya doa. Lalu apa yang dilakukan Duloh? Dia tutup matanya, semua doa yang dihafal dia baca, mulai dari Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar, Allahumma laka sumtu, semua yang dia ingat dia baca sambil dia tutup mata. Hampir 10 menit, yang menurut ukuran ini macan nyampe, dia rasa kok kagak ada suara apa-apa. Dia mulai yakin, ternyata dalam posisi terdesak doa bener. Kalau kata Bang Herman Yagia, orang yang dalam posisi terjepit, kalau dia berdoa, doanya makbul. Kayaknya doa gua makbul. Buktinya udah 10 menit gua baca doa, kagak ada yang berani nyentuh, hatta tuh macan. Dia yakin doanya diijabah, dia yakin kagak bakal dimakan. Singkat cerita, dia buka matanya. Begitu dia buka matanya, macan lagi diam di depan. Dasar orang Betawi, macan kagak bisa ngomong, ditanya. Macan, lu ngapa diem aja? Lu takut sama doa gua? Biiznillah, dengan izin Allah, macan yang ngomong. Lu Duloh, lu boleh orang Betawi, tapi lu jangan sombong. Gua diem bukan takut, gua lagi baca doa makan. Ini artinya kalau berkeyakinan tentang Betawi jangan nanggung, jangan di ujung. Dari awal bicara Betawi, kudu ngerti Betawi. Sekarang ini jujur, otokritik buat kita. Banyak orang ngaku Betawi, bicara Betawi, tapi kagak paham tentang Betawi. Hari ini masih ada yang ngomong, aneh Betawi asli. Kalau gitu ada yang palsu. Aneh Betawi turunan, berarti ada tanjakan. Saya ngomong begini supaya kita paham. Nih di belakang kita ada patung pahlawan Betawi. Emang dia orang Betawi beneran? Husni Tamrin ini kakeknya namanya Ord. Ord itu keturunan Inggris. Ayo, siapa yang berani bilang dia bukan orang Betawi? Padahal keturunan Inggris. Tapi semua orang pasti bilang dia pahlawan Betawi. Seniman Betawi legendaris namanya Benyamin S. Coba cek, tanya, anaknya masih ada. Asli Betawi itu. Campuran Jawa. Mualim Syafi'i Azami, ulama karismatik dari Betawi, ada campuran Sundanya. Saya bilang begini artinya apa? Jangan ngaku Betawi cuman ukuran darah dan kelakuan, tapi bicara Betawi kudu paham dan pelajarin Betawi. Betul. Ini sekarang ada orang dadakan ngaku dia pikir Betawi itu tampangnya setiap hari kemana-mana bawa golok. Dia pikir yang namanya Betawi kemana-mana pakai peci merah. Dia pikir yang namanya Betawi cuma pitung. Pitung aja itu masih khilafiah. Ada yang bilang Betawi pitung itu, makanya nggak ada nama anak sekarang namanya pitung. Ada yang bilang pitung itu cuma geng, pituan, pitulung, 7 orang yang suka menolong.
Salah satunya yang namanya pitung, itu namanya solihin. Boleh percaya, boleh kagak, baca buku. Ini kan gua Betawi pitung kagak mempan ditembak. Pitung bisa ngilang, bukan pitung bisa ngilang, pitung badannya kecil. Lu ngomong pitung tinggi gede, yang lu lihat itu pemain film. Diki Zulkarnain, aslinya pitung badannya kecil. Iya kayak saya lah begini dah. Kalau dibilang dia bisa ngilang, bukan bisa ngilang karena badannya kecil, gampang ngumpetnya. Ini kan di lukisan sama film dikejar company, jadi ayam apa urusan? Kalau jadi kucing Anggora diambil Haine. Betawi itu asik. Kayak Bang Sam tadi cerita sono-sono tapi berujung dan berfaedah. Ngomong Betawi juga begitu. Jangan mentang-mentang orang Betawi semuanya pakai E. Mau kemana? Alhamdulillah kagak. Yang pakai E biar belah sono. Kemayoran ngomong pakai E. Lah orang Kebayoran boro-boro pakai E, ditambahin AHA pakai tak marbuto. Mau kemana? Ngomong sama orang Cidodol, mau kemana? Ada apa? Ada apa? Jadi Betawi itu tidak tunggal maksud saya. Ngomong Betawi juga ada lempengannya. Yang pakai ora-ora itu temennya Fajri dan kawan-kawan. Tapi itulah Betawi. Jadi jangan diseragamin. Ini sinetron kita pengen seragam Betawi tapi ngomongnya salah. Bahkan tokoh-tokoh Betawi juga banyak yang salah paham tentang Betawi. Kenapa? Ya itu tadi. Doanya di ujung. Belajarnya di ujung. Makanya datang ke LKB, buku banyak, baca. Tanya ketua umum LKB. Iya. Artinya apa? Betawi itu juga nilai, Betawi itu ilmu. Siapa yang hari ini berani nolak? Yang namanya teman main Benyamin S, yang namanya Hamid Arif. Orang banyak yang bilang, Betawinya pentes banget. Orang Padang itu. Hari ini kalau ada pemain sinetron, Po Ati mau kemana Po Ati? Bukan orang Betawi. Tapi kenapa semuanya orang menganggap itu Betawi? Itulah hebatnya Betawi. Betawi laku dijual. Dieksploitasi. Dijual, dieksploit. Ya, itu bahasa kerennya. Bilang aja dijual, eksploitasi. Kita kadang-kadang suka menghaluskan bahasa. Lah orang susah dibilang prasejahtera, susah. Sebut aja orang miskin. Hidup dong. Galak pelacur lagi bilang PSK. Pekerja ya namanya pekerja dihormatin. Kalau di Betawi kagak ada pengalus-alusan, ini jelek-jelek aja udah. Udah lu perek. Tapi ada lempengannya. Kapan lu ngomong lu gua. Kalau saya sama Bang Beki kagak berani saya ngomong lu gua. Ada. Tadi Bang Sam bilang. Kalau sepantaran aneh sama Boim, berani lu gua sama lu gua. Nih kadang-kadang saking pengen Betawi semuanya dibilang lu gua nih gua. Lah, songong. Songong itu pun bahasa Betawi, tapi mengadopsi dari bahasa asing. Jadi jangan main-main, Betawi itu bukan cuma lokalan Kenari Salemba wa ala ali wasobi ajmain. Segala kembangan Betawi itu internasional. Songong itu bahasa Betawi tapi diambil dari bahasa Inggris. Song artinya lagu, on itu di atas, lagunya kelebihan, songong. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggaknya malu juga ya. Jadi ini kaitan doa di zaman modern. Dan sekarang doa kalah sama konten YouTube. Miskin bisa dapat bantuan sekian banyak nggak pakai doa. Bener nggak? Bener. Cuma dari itu hikmahnya apa? Kudu pinter. Orang Betawi salah satu peluang untuk berbisnis adalah bikin channel YouTube. Kalau sudah bikin channel YouTube, rame-rame jadi viewer, jadi subscriber gitu kan. Nah, saya dari tahun 2010, dari saat 5 tahun lalu ingin bikin konten gitu, nggak punya duit Bang Idoy. Ya nggak? Nah, tahu sendiri, ITP, ya nggak?
Tapi biar gimana kita mulai kapling-kapling ya. Bang ini kalau dulu dari ustadz sekarang jadi super ustadz saya rasa. Ya. Jadi kalau dulu mualim dia super mualim. Jadi pelawak sekarang. Semua ngambil kapling-kapling dan mudah-mudahan pada para orang tua mengarahkan pengkaplingan ini sehingga pada kompleks luas Betawi. Kalau itu terjadi, ya harapan kita seperti Bang Usti tadi, walaupun sekedar yang kecil kita perluas, luas-luasnya sampai kadang-kadang kita lupa pulang. Baiklah Bang Beke yang dipercaya oleh orang Betawi memimpin sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada kebudayaan Betawi hari ini dan akan datang. Terus apa? Banyak kritik protes tentu saja menjadi bagian hal yang biasa. Paling tidak saya berharap yang konkret aja deh, gitu kan? Yang konkret apa yang bisa dilakukan oleh LKB untuk Betawi, dan yang pasti mulailah tadi yang dikatakan oleh semua pihak yang hadir, gerakan intelektual ini harus dibangun. Minimal melakukan diskusi rutin tentang kebetawian sebulan sekali. Amin. Pementasan sebagai output dari diskusi juga harus dilakukan sebulan sekali. Setuju? Betawi? Merdeka? Asik. Silakan. Merdeka. Rempuk. Ini merdeka nggak? Nggak merdeka. Merdeka. Oh ya, ada merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan gak kehabisan bahan nih, udah semua diomongin gitu kan. Tapi tadi ketika Bang Sam sedang sambil berdiri dengan biji gonjingnya yang dari Bang Tutur, saya memandang patung Tamrin. Sudah lama juga nggak main ke Kenari 2 rupanya. Saya jadi teringat dengan tadi yang tawaran tantangan Bang Matar sama Bang Husni untuk menjadi Betawi baru dan juga titik 0 2020. Jawabannya Bang Matar kita tanya sama Tamrin, karena Tamrin ternyata sudah punya jawabannya. Ada di salah satunya tadi dari biji gonjing yang dikemukakan oleh Bang Sam. Apa jawaban Tamrin? Itu kata Bang Ajis, makanya baca tuh buku kan gitu. Saya sih senang-senang aja nih Bang Matar malam ini, alhamdulillah ini bukan hanya silaturahim fisik, tapi yang lebih penting dari itu adalah silaturahim gagasan, ide dari anak-anak muda yang mengaku Betawi. Apalagi ada terusannya, Betawi Merdeka. Kalau kita lihat patung Tamrin, kita harusnya merinding saya. Disinilah Chandra di muka sebelum Indonesia merdeka. Pergerakan menjelang jauh sebelum kemerdekaan, disinilah pusatnya. Kenapa Tamrin menghibahkan rumah ini untuk pergerakan kebangsaan? Itu karena Tamrin punya visi ke depan. Karena Tamrin punya cita-cita. Ini yang mungkin Betawi lupa terhadap tokoh yang dia banggakan, Tamrin itu. Tamrin mendirikan perkumpulan kaum Betawi. Boleh dibilang organisasi Betawi pertama Tamrin lah. Dari situ kemudian bergulir. Di 28 ada Sumpah Pemuda. Betawi berperan. Ada Rohyan Suhud ya, termasuk salah satunya.
Tamrin yang menginisiasi lagu Indonesia Raya di parlemen. Tamrin kayak gini nih, dia suka bergaul, suka turun ke kampung-kampung, ngobrol dengan saudara-saudaranya yang tukang dagang, yang tukang gorengan, juga yang jagoan. Forum ini bisa mencontoh model Tamrin. Hari ini ada intelektual, Bang Ajis, Bang Usni, Bang Sam dan lain-lain. Besok di sini forum ini menghadirkan jagoan-jagoan Betawi. Oke. Besok menghadirkan seniman-seniman Betawi. Besok lagi menghadirkan ustadz ulama Betawi. Menghadirkan pengusaha Betawi. Menghadirkan birokrat Betawi. Apa pesannya? Biji gonjing yang pertama yang disebut Bang Sem tadi. Untuk menjawab titik nol Bang Matar, untuk menjawab generasi baru Betawi Bang Husni. Kalau jalan-jalan ke Palbatu, masuk ke pasar, kita mencari makan. Kalau kita bersatu, biji gonjing yang pertama, kalau kita bersatu, maka semua tadi bisa kita jawab, semua tadi bisa kita kalahkan. Burung malam si burung hantu masuk ke hutan mencari makan. Kalau kita bersatu, semua bisa kita kalahkan. Mudah-mudahan forum ini bukan yang terakhir, karena masih banyak yang harus kita gali dari warisan pikiran Muhammad Husni Tamrin. Kalau beliau dulu sudah menghibahkan ini untuk Republik, kenapa kita kaum Betawi meninggalkan warisan beliau? Mari kita terpanggil kembali menghidupkan apa yang sudah beliau hibahkan untuk Republik, termasuk kita untuk Betawi. Kawah Candranimuka Pergerakan Nasional, Kawah Candranimuka menjelang proklamasi, disinilah digodok. Karena itu Bang Boim, Bang Matar, Bang Gea, dan semua, mudah-mudahan forum seperti ini terus kita hidupkan. Pertama tadi saya melakukan introspeksi, karena kalau sudah bicara introspeksi kita harus jujur kepada diri kita. Saya percaya dan saya tahu teman-teman, abang-abang, empok-empok kesel, kecewa, marah terhadap kondisi Betawi saat ini. Tapi tidak bisa cuma dengan marah,
kecewa tanpa berbuat sesuatu. Dan ini saya kira salah satu jawabannya. Malam ini kita mulai dan kita di sini akan menemukan jawaban-jawaban itu. Yang pertama, nanti harus ada kesadaran bersama dari kaum Betawi bahwa kita sekarang ini kondisinya sudah berbeda. Tantangannya sudah berbeda. Situasinya sudah berbeda. Karenanya menghadapinya pun harus dengan cara berbeda. Silaturahmi gagasan, silaturahmi ide ini saya percaya dan yakin betul akan mengkristal, akan menemukan jawaban dari kekecewaan, kekesalan kita semua. Karena itu tidak bisa dijawab oleh Bang Aji sendiri, Bang Usni sendiri, Bang Sam sendiri, Bang Ido sendiri, Bang Boim sendiri. Perlu kita jawab bersama. Jawabannya itulah yang tadi disebut Bang Usni sebagai Betawi baru, yang disebut Bang Matar sebagai titik nol untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wan bilang bahwa pasti ujungnya kayak gini, jadi saya seneng banget. Senengnya ke apa? Kalau saya bilang Bang Idoy, Bang yang berempat ini bakalan saya tuntut, bakalan di ujungnya. Ternyata minta dituntut. Bang Beki itu pengakhirannya minta dituntut. Kita sepakat Bang Beki bahwa insya Allah setiap bulan paling tidak 2 bulan sekali paling tidak di tempat ini, tempat bersejarah dengan pensertaan pelibatan jelas, bukan terkotak-kotak, tapi semuanya. Kaum intelektual, politisi, orang Pemda, ulama, duduk bareng tentang Betawi kayak gimana, ngomong deh yuk. Kasih sesuatu buat kita yang dengerin di bawah, kan gitu ya? Terus beri kesempatan karena Bang Beki harus juga ikut menjamin pengisi acara kesenian, kan gitu. Jadi Bang Boim ini udah tahu nih donatur, ya nggak? Adik sekarang, betul nggak? Setuju? Terima kasih. Terima kasih ya Allah, bahagia subhanallah bahagianya saya hari ini. Yang tadinya deg-degan ini kira-kira jadi apa enggak, ternyata Allah berikan sampai hari ini, sampai jam sekarang ini kan. Saya nggak yakin Bang Beki kalau orang Betawi bisa sampai jam sekarang ini hidup bareng ya kan. Beda sama kenduri cinta orang Jawa ya gitu ya. Jadi, tapi ini membangun semangat saya. Besok insya Allah panjang umur, sehat, saya bikin, saya datang, saya ngocol di tempat ini. Atau nanti bisa saja LKB tunjuk tempat kan, di mana kan. Dan ini adalah cikal bakal narasumber nanti Baim. Harus tampil ini narasumber dan membawa adik-adik baru, calon-calon intelektual baru dengan spesialisasi, ya kan? Jadi terima kasih Bang Idoy, Bang Usni, Bang Beki, Bang Ajis. Insya Allah menjadi catatan awal buat saya pribadi disampaikan kepada Kaukus Muda Betawi. Jika kita bikin ini prioritas, ya enggak? Kenapa? Sakit loh, Bang. 2 minggu ini kemana duitnya? Enggak ada. Terus bikin ini patungan, rapat patungan ya Bang Usni ya. Terus gimana ceritanya? Ini luar biasa, enggak? Ini luar biasa, nggak pernah ada di Betawi, Bos. Kita ngundang nih Bang Idoy ya. Yuk kita mau bikin ini yuk. Ngomong-ngomong Bang, ada ongkos pulang nggak? Dancok. Kita ngajak bareng udah ditanya ongkos pulang nih Bang Herman ya. Ini nggak boleh lagi terjadi. Kita sudah menyatu berikrar bahwa Betawi ini Betawi kita untuk kita wariskan pada generasi penerus. Insya Allah menjadi amal jariah. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak. Nah, ternyata tadi kan baru Bang Oding yang bikin sebuah jargon. Betawi, merdeka, kreatif. Saya panggilkan Kinum. Yang di belakang ya, Kinum. Wainum.
Ya, monggo. Wah, ini apa? Ah, tuai. Tuai.